Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Akhirnya kita bertemu lagi di semester yang baru, semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, di mana ini adalah mata kuliah Integrated Marketing Communication. Seperti yang kalian ketahui, mata kuliah IMC ini adalah mata kuliah wajib untuk anak-anak Public Relations. Akan tetapi saya lihat di daftar siakat yang saya punya, di sini saya menemukan ada beberapa nama anak yang notabene adalah anak broadcasting dan juga anak jurnalistik. Artinya kalian mengambil mata kuliah IMC ini sebagai mata kuliah pilihan. Saya nggak tahu kalian mengambil mata kuliah ini karena memang ingin atau tertarik dengan materinya atau pengen ketemu saya. Oke, baik. Atau jangan-jangan kalian akan ketemu Bu Prima ya, sebagai salah satu dosen yang juga mengampu mata kuliah ini. Tapi sayangnya Bu Prima karena sudah harus cuti melahirkan, jadi niat kalian harus benar-benar diganti karena Bu Prima nampaknya hanya beberapa kali saja mengampu mata kuliah ini. Oke, baik. Seperti tadi yang sudah saya kenalkan, ini adalah mata kuliah IMC sebagai mata kuliah wajib untuk anak-anak PR. Jadi kita nanti akan lebih banyak belajar bagaimana sebuah fenomena yang terjadi hari ini adalah bauran pemasaran, di mana pemasaran hari ini bukan hanya sekedar menjual sebuah produk, bukan hanya sekedar bagaimana calon konsumen akhirnya mau membeli produk yang kita jual, akan tetapi mereka juga bisa melihat atau menilai produk-produk kita ini sampai sejauh apa sih, dan bahkan tertanam di dalam benak pikirannya mereka. Bahkan kemudian kalau kita bicaranya apabila kita ingin membeli sebuah produk tertentu, maka yang kita lihat, yang kita ingat pertama kali adalah brand tersebut atau brand produk tersebut. Nah, ini yang kemudian usaha yang sedang dilakukan, usaha yang memang tidak mudah, dan dalam IMC ini berusaha untuk bagaimana caranya mereka melihat nilai-nilai tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang komunikasi pemasaran terpadu hari ini, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, dari yang namanya akses sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat mayoritas pada hari ini. Kita bicaranya tidak jauh-jauh adalah seperti hari ini, kalian atau kita sedang melakukan proses pembelajaran secara daring. Nah, tapi bedanya adalah kalau kita proses pembelajaran secara daring hari ini karena sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari dan harus kita lakukan karena pandemik sedang berlangsung. Sedangkan kalau kita bicara dalam proses pemasaran, maka kita bicaranya adalah bagaimana kemudian penggunaan seluruh media yang ada itu menjadi sebuah kesatuan yang memang tidak bisa dihindari lagi dan memang harus dilakukan, dan hukumnya adalah wajib karena ya itu tadi, supaya menanamkan nilai-nilai produk, nilai-nilai brand yang memang sedang kita pasarkan pada hari ini. Contoh nih, ada yang pernah minum ini enggak? Ini adalah Point Coffee, di mana mungkin beberapa kalau orang yang masih belum pernah mengkonsumsi minuman ini, kalian masih belum mengetahui, kalian masih belum mengenal. Tapi kalau saya bicara Indomaret, siapa hari ini yang tidak mengenal Indomaret? Siapa hari ini yang tidak pernah atau belum pernah belanja di Indomaret? Nah, tentu suatu hal yang nampaknya sangat tidak memungkinkan karena Indomaret sudah ada di sekeliling kita hari ini. Nah, itu yang kemudian terjadi, dan inilah yang kemudian sedang dilakukan oleh Indomaret, bagaimana kemudian mereka tidak hanya sekedar menjadi sebuah pusat minimart yang dijadikan jujukan belanja untuk sejumlah masyarakat, tetapi mereka mencoba untuk mengekspansi pasar mereka. Mereka mencoba untuk membuat bagaimana coffee shop yang di luar sana juga sudah banyak sekali. Satu hal yang kemudian kalau kita bicara IMC, maka kemudian kita melihatnya adalah seberapa besar sih peluang, seberapa banyak sih pesaing, dan juga seberapa seberapa besar sih peluang yang kemudian kita bisa tanamkan produk kita kepada masyarakat. Saya pernah melihat sebuah produk yang awalnya memang tidak diketahui, tidak dikenal oleh masyarakat, tapi kemudian dia berhasil untuk menanamkan
produknya bahkan menyaingi produk-produk yang ada sebelumnya. Kalian masih mengingat tentu lem mineral, bagaimana kemudian kalau kita bicara persaingan air mineral gitu kan, itu sangat banyak sekali di luar sana. Bahkan ada yang sudah menguasai pasar sehingga brandnya tersebut sudah berhasil menjadi sebuah nama produk dan itu akan selalu disebutkan oleh masyarakat kita, sebut saja Aqua. Nah, ketika lem mineral pertama kali muncul dan kemudian mereka beriklan di media televisi pada waktu itu, mereka berhasil menanamkan nilai-nilai produk mereka itu kepada masyarakat. Tentu hal ini bukan hal yang mudah ketika kalau kita berbicara untuk membuat sebuah promosi. Nah, ini yang kemudian kita usahanya adalah dalam AMC ini nanti kita berusaha melihat strategi apa yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki sebuah usaha dan akan memasarkan produk kita kepada masyarakat. Secara sederhananya nanti kita akan melihat bagaimana ya merancang dan fungsi komunikasi pemasaran terpadu, lalu kemudian kita akan mengembangkan kegiatan pemasaran dan juga kita yang pasti karena kita bicaranya era digital marketing ini menjadi suatu hal yang tidak bisa kita kesampingkan, maka kita juga harus bisa melihat sekarang kalau kita melihat media seberapa mayoritas masyarakat kita nggak usah bicara dunia deh ya, kita bicara di Indonesia saja dulu. Mayoritas masyarakat Indonesia itu mengakses apa sih? Mengakses media apa? Nah, kalau kita saksikan tentu lebih banyaknya adalah kita kecenderungannya hari ini ke online. Hari ini semua orang memegang gadget, hari ini semua orang mengakses media sosial, hari ini semua orang memegang yang namanya WhatsApp, Line, dan sebagainya. Dan itulah adalah media-media yang cukup efektif ketika kita akan mempromosikan sebuah produk atau brand. Dan kalau kita bicara media sosial sendiri juga sebetulnya klasifikasinya banyak. Akan tetapi kita harus benar-benar jeli dan secara seksama untuk melihat seperti apa sih usaha yang kemudian dilakukan. Contoh nih, misalkan ketika kemarin tuh Raffi mulai melakukan around the world-nya itu bulan Oktober atau November gitu kan ya kalau nggak salah, runs around the world sampai dengan bulan April kalau tidak salah, sampai dengan bulan Maret. Nah, kita melihat sekali ada berapa banyak iklan yang menanamkan, ada berapa banyak brand yang menanamkan iklannya di program Runs Around the World. Nah, kalau kita saksikan tentu ini adalah sebuah peluang yang ya suatu hal yang tidak murah gitu kan, tetapi konsepnya ini yang kemudian ditanamkan. Dan ketika kita bicaranya adalah bagaimana regulasi sosial dan ekonomi hari ini, ada berapa banyak jutaan penonton, ada berapa banyak viewers yang menonton channelnya Raffi. Satu kontennya saja bisa jutaan. Nah, ini yang kemudian membuat para strategi pemasaran di luar sana memang benar-benar harus memikirkan sekali usaha apa, media publisitas apa yang efektif untuk melakukan sebuah pemasaran. Nah, ini nanti kita akan benar-benar mempelajari ada metode apa saja sih di dalamnya. Saya akan mencoba untuk membagikannya dalam beberapa kali pertemuan, dan yang pasti ya karena ini adalah upaya untuk membuat sebuah strategi, maka ujung-ujungnya kita akan berbicara tentang saya harapkan kalian nanti akan bisa membuat sebuah strategi pemasaran di dalam sebuah produk atau brand. Apa ini artinya? Maaf kalau saya pertemuan pertama sudah harus berbicara tugas pada kalian. Nah, memang akhirnya kita bicara tugas. Nah, di ujung pertemuan akhir semester ini, saya akan meminta kalian semua untuk membuat sebuah strategi pemasaran dari produk rumah tangga, produk sederhana, produk yang memang baru launching, dan saya minta kalian membantu untuk menjual, untuk mempromosikan produk tersebut. Nah, artinya kalian benar-benar harus jeli, harus benar-benar selektif untuk melihat peluang di luar sana, apa saja sih yang sekiranya bisa dilakukan, apa saja sih yang sekiranya bisa untuk dipasarkan kepada masyarakat secara luas. Melalui media apa? Nah, itu tugasnya kalian nanti. Kalian harus benar-benar membuat sebuah program yang memang sangat-sangat spesifik.
Lalu itu untuk UAS, jadi masih jauh sekali gitu ya di akhir semester ini. Lalu untuk UTS-nya apa? Kita masih tertulis saja untuk UTS, nanti sifatnya akan menyesuaikan sesuai dengan hari saat menjelang UTS, karena memang nampaknya kita hari ini masih belum memungkinkan untuk pertemuan di dalam kelas. Yang menyedihkannya adalah itu, padahal saya berasumsi untuk kuliah AMC ini seperti yang sebelum-sebelumnya kita akan lebih banyak diskusi dan studi kasus, karena metode seperti ini akan jauh lebih membuat kalian kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di luar sana, dan kita akan lebih banyak berdiskusi. Kalian akan saya tantang, saya akan latih untuk melihat fenomena-fenomena yang memang berkaitan langsung dengan strategi pemasaran terpadu ini atau AMC. Akan tetapi karena situasinya seperti ini, maka nggak tahu nih, nanti akan saya coba sekreatif mungkin. Ini adalah salah satu usaha yang saya lakukan untuk kalian. Saya membuat sebuah konten dan saya unggah di YouTube supaya kalian lebih mudah untuk memahami. Ya mungkin saja, doakan saja saya bisa lebih kreatif dan lebih rajin dan bisa membuat konten-konten seperti ini untuk perkuliahan-perkuliahan yang berikutnya. Harapan saya seperti itu, doain aja ya. Tapi yang pasti ini juga sebagai salah satu media pembelajaran saya untuk menjadi seorang YouTuber. Makanya ojo lali like, share, comment, and subscribe. Oke, udah pantas kan? Sip. Apalagi ya? Nah, untuk pertemuan-pertemuan yang berikutnya nanti kita akan kombinasi. Ya kalau misalkan memang saya rasa video melalui YouTube ini jauh lebih efektif, maka saya akan mencoba untuk membuat video-video serupa, atau ya entahlah nanti saya konsepkan lagi yang jauh lebih efektif yang bagaimana. Tapi yang pasti saya tetap ingin tatap muka beberapa kali pertemuan, tidak harus setiap minggu, entah via Google Meet yang artinya kita bisa berinteraksi secara langsung. Itu yang saya ingin sampaikan di dalam mata kuliah IMC di pertemuan pertama kita. Saya harap kalian semua nanti bisa lebih banyak berinteraksi. Yang pasti saya harap tetap pertemuan 14 kali total satu semester 14 kali pertemuan ini kalian penuhi supaya tidak ada yang ketinggalan, supaya materi-materi itu bisa diserap sebaik mungkin. Karena ini sistemnya sudah online, maka sebetulnya jauh akan lebih mudah untuk kalian sendiri, tidak perlu datang ke kampus dan sebagainya. Dan yang pasti dalam perkuliahan IMC saya harap kalian benar-benar untuk aktif ya dalam perkuliahan di dalam kelas. Itu saja harapan dari saya. Semoga pertemuan pertama ini menjadi langkah awal yang baik untuk satu semester ke depan. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Apabila kalian ada pertanyaan untuk mata kuliah ini, untuk materinya dan sebagainya, silahkan kalian komen di Google Classroom, di mana saya akan mengunggah video ini sebagai media pembelajaran kita juga. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau videonya masih ala kadarnya. Maklum, YouTuber awal-awal dan ya saya juga belajar editing nggak mudah, jadi ini benar-benar masih yang geratak-geratak gitu aja. Doakan saja semoga kedepannya jauh akan lebih baik lagi. Terima kasih. Don't forget to like, share, comment, and subscribe channel saya supaya menjadi penyemangat saya untuk membuat konten-konten yang lebih kreatif berikutnya. Oke, dadah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.